lecturing. Pass on time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa qala Allah azza wa jalla aidan, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahul Bukhari wal Muslim, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallah aw sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala rawahul Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya ila yaumil qiyamah. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Sarjana Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Ini adalah pertemuan yang ketiga di mata kuliah ya metodologi penelitian. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari, kita sudah membahas tentang bagaimana metode dengan metodologi plus juga penelitiannya. Dan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, atau pada sesi kali ini saya akan menjelaskan, ya kita akan belajar bersama terkait dengan paradigma penelitian. Ini menjadi topik yang sangat penting. Kenapa? Karena berkaitan dengan bagaimana penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, para peneliti itu betul-betul memiliki ruh, ya, memiliki energi sehingga tentu saja bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain serta semesta raya. Baik, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya mulai dari surat Al-Baqarah 147 yang menunjukkan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim, al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, fala takunanna minal mumtarin. Sebab itu janganlah sekali-kali ya kita itu termasuk orang-orang yang ragu, ya. Kemudian terkait dengan metodologi dan juga pengetahuan, ilmu pengetahuan Warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takasur, ya, khususnya di surat atau di ayat yang ketiga mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ya, janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui, ya, dan jangan pula begitu, kelak kalian akan mengetahui, ya. Jangan begitu juga, ya, jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, au ilmul yakin, ya. Latarawunnaha aw latarawunnal jahim, ya, dan niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Summa latarawunnaha ainal yakin, dan kalian akan mengetahui dengan apa? Dengan ainul yakin, dengan keyakinan yang didasarkan kepada panca indera, khususnya penglihatan. Berarti di sini ada ilmu yakin dan juga ada ainul yakin. Kita diingatkan kembali tentang bagaimana keyakinan, pengetahuan sebuah kebenaran yang itu menjadi tujuan dalam metode penelitian atau dalam
dalam penelitian, yaitu mestilah didasarkan kepada Al-Baqarah 147 dan juga Takasur atau At-Takasur, ya, surat yang ketiga sampai yang ketujuh. Kemudian kita diingatkan juga dengan sabda dari baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ya, siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan apa? Akan memberikan pemahaman. Ingat ya, dalam kualitatif riset selalunya adalah makna, ya. Jadi pemahaman terhadap sesuatu fenomena yang ada, pemaknaan dan juga bagian dari pemahaman. Of course ya, dalam masalah Islamic Studies ini. Nah, kemudian terkait juga dengan metode penelitian, terkait dengan penelitian, terkait dengan perkuliahan, kita diingatkan juga dengan sabda beliau, ihris ala ma yanfa'uk. Ya, bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu. Jadi nanti kalau sudah masuk ke semester 7 gitu atau 8 ya, kemudian sudah mau ke skripsi atau mungkin juga ada yang tugas akhir, jurnal dan sebagainya, maka ihris ala ma yanfa'uk, ya, bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat, ya. Menulis skripsi itu sangat bermanfaat, menulis jurnal itu sangat bermanfaat, kuliah itu juga sangat bermanfaat, ya. Jadi ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan malas dan patah semangat. Nah, itu motivasi kita tuh, hadis riwayat Muslim. Ya, jadi kita harus betul-betul memiliki semangat dalam kuliah, dalam belajar, dalam yang sedang melaksanakan PLPK ini gitu ya, sampai kepada nanti selesai di ujung atau ujung dari pembelajaran kita ini. Baik, nah kita mulai dari muqaddimah or introduction, ya. As we know that the all research basically, ya, from the research paradigm, ya, dan nanti ujungnya adalah riset ataupun result of research gitu ya. Jadi penelitian itu kan selalunya itu diawali nanti dengan sebuah values, ya, yang ada pada diri peneliti. Nah, itu nanti dalam ruang lingkupnya, dalam kajian yang teoritisnya itu adalah paradigma penelitian. Jadi paradigma penelitian ini adalah mulai dari awal, ya, sesuatu yang tidak terlihat dalam diri seorang peneliti, ya, kemudian menyusun sebuah hipotesis misalnya gitu ya, menyusun sebuah aksioma, kemudian nanti mencari datanya, kemudian sampai menganalisis datanya sampai menghasilkan, menyimpulkan, merekomendasikan sebuah penelitian. Itulah paradigma penelitian, ya. Dan ujungnya tentu saja apa nih hasil dari penelitian tersebut, ya. Sehingga kalau bicara tentang penelitian, maka mau tidak mau seorang mahasiswa, seorang dosen, seorang peneliti itu wajib untuk memahami dulu bagaimana sebenarnya paradigma penelitian yang dilakukan atau yang ada pada penelitian tersebut. Nah, ketika kita bicara tentang paradigma penelitian, tentu saja diawali dengan periodisasi dari sains atau ilmu pengetahuan. Ya, jangan khilaf bahwa antara ilmu dengan pengetahuan, antara sains dengan kebenaran alamiah itu terkadang memiliki irisan, tetapi sering sekali juga memiliki jalur yang berbeda. Ya, sehingga nanti kita akan belajar mulai dari periodisasi ilmu pengetahuan, kemudian definisi dari paradigma, kemudian bagaimana paradigma penelitian, bagaimana karakter daripada positivism, ya, kemudian juga post-positivisme, kemudian juga nanti kita belajar tentang mixed method, and the last we will study about Islamic research approach, ya. Jadi ini kenapa kita membahas tentang metode ataupun paradigma penelitian, ya. As we was studied last week that the method is a procedure, ya. Method is procedure, technique or way of doing something, especially or specifically in accordance with a definite plan. Ya, I think kayak suara saya kan jelas ya. Jelas ya. Nanti ada yang ngomong katanya apa ya? Agak sedikit ini nih. Oh, karena sedang perjalanan, ya nggak apa-apa lah. Hati-hati di jalan. Siru ala barakatillah. Okay, next. Last week we studied about the difference between method and methodology. The method is a procedure, technique, or way of doing something, especially or specifically in accordance with a definite plan. This is the method.
And we was studied also about the methodology. Methodology from the methodos and logos, a set of system of method, principle and rules of regulating of given discipline. Nah, ini kita udah belajar semester pertemuan kemarin ya tentang perbedaan antara metode dengan metodologi. Mata kuliah kita adalah metodologi. Oke, next ya. Jadi kalau kita membahas tentang meta dan hodos dan hodos, ya kita juga sudah belajar tentang research berarti penelitian kembali atau mencari kembali sebuah kebenaran. Nah, ini adalah penelitian. Ya. Kemarin masih ingat, jadi kita bicara tentang metode penelitian, ya harus apa sih metode penelitian itu? Ya, penelitian yang saya ambil dari Prof. Sugiono itu ya suatu cara atau proses ilmiah dengan tujuan memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Ya, kemudian saya ambil juga dari Prof. M.E. Winarno juga, metodologi penelitian adalah kegiatan secara ilmiah melakukan atau menggunakan teknik yang sistematik dan juga teliti. Ya, satu lagi saya ambil dari buku metode penelitiannya Pak Nasir ya. Beliau mengatakan cara yang utama dan umumnya digunakan oleh peneliti dengan tujuan mencapai pemecahan masalah serta menemukan jawaban atas masalah yang ada. Nah, berarti ya kita belajar metode penelitian, berarti cara untuk ya meneliti, mengidentifikasi masalah, mencari data, kemudian menganalisisnya sampai kepada menyimpulkan atau merekomendasikan dari penelitian atau dari proses tadi penelitian yang kita lakukan itu. Oke. Nah, kayak udah saya mute semuanya ya. Baik, itu adalah metode penelitian. Kemudian ketika kita belajar tentang metode penelitian, jadi metode penelitian itu kan cara untuk mencari sebuah kebenaran dalam ilmu pengetahuan atau sains. Sehingga kemudian mau tidak mau kita harus belajar tentang periodisasi dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya, nah seperti saya dulu sudah sampaikan bahwa hampir semua ilmu pengetahuan di Western sana selalunya merujuk kepada apa? Kepada tahun 6 sampai 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi, yaitu ini yang biasa disebut dengan istilah periode klasik ya, di mana ilmu filsafat di situ sangat mendominasi. Ya, jadi bagaimana filsafat itu menjadi induk dari ilmu pengetahuan. Ya, di sana ada Socrates, ada Plato, ada Aristoteles, ada Plotinus, ada Pythagoras dan sebagainya, sangat banyak sekali. Ya, nah kemudian periode klasik ini kemudian nanti sebenarnya itu ada yang disebut dengan Dark Age sebenarnya itu ya. Tapi sebelum itu ada periode abad pertengahan. Ya, di mana menurut Western nih ya bahwa abad ke-8 dalam artian hegemoni gereja Ancia Theologia. Ya, ini sebuah perdebatan yang cukup panjang tentang bagaimana sebenarnya antara ilmu pengetahuan dengan agama. Ya, dalam konteks di Eropa adalah gereja atau ya Nasrani atau Kristen gitu ya. Nah, ini menjadi satu pembahasan yang cukup panjang, bahkan bisa bahkan memakan korban yang cukup banyak, diantaranya Galileo yang dia itu kemudian ya dihukum mati karena teorinya tentang antara heliosentris gitu ya, bagaimana matahari mengelilingi bumi atau bumi yang mengelilingi matahari. Kenapa? Karena salah satunya adalah ya doktrin gereja yang kemudian tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ada, yang mungkin sifatnya lebih empiris gitu ya. Nah, tapi itu kan bagian dari sejarah ya, sehingga tapi ini juga berefek kepada zaman sekarang ini ya, di mana mungkin banyak di Eropa itu, Amerika Eropa di barat sana yang orang itu menjadi ateis ya. Salah satunya adalah apa? Kenapa? Karena seolah-olah itu agama itu dia bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ya, bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Sehingga kemudian muncullah bagaimana kebenaran itu adalah sesuatu yang betul-betul real, betul-betul bisa terukur, betul-betul bisa dibuktikan. Salah satu cara untuk membuktikannya itu adalah dengan numbers ataupun angka. Nah, beranjak dari abad pertengahan ke periode atau abad modern.
Ya, bagaimana di sana muncul filsafat modern yang sifatnya itu lebih apa? Lebih rasionalis, ya, kemudian lebih empiris dan juga idealis dan juga positif. Sehingga muncullah di sana tokoh ada Copernicus, ada Kepler, ada Galileo, kemudian ada Descartes, ada Newton, ada Immanuel Kant dan sebagainya yang di sana karakternya adalah terpisahnya ilmu pengetahuan dari filsafat dan munculnya berbagai ilmu baru yang mandiri. Dan di Eropa kita kenal dengan istilah revolusi industri atau renaissance atau Aufklärung. Ya, ini di 15 Masehi, 15, 16 dan sampai ke 17 Masehi. Jadi periode yang sangat menentukan, ya. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu sangat berkembang, kemudian yang paling sangat kuat itu ada di sana itu ada matematika, ya, ataupun science, ya. Jadi seperti kemarin saya sudah sebutkan bahwa kalau saya bicara tentang, kalau saya menyebutkan science, ya, itu adalah ilmu pengetahuan yang dasarnya itu adalah positivisme, ya. Jadi dia lebih kepada bagaimana filsafat modern itu memang memisahkan, ya. Jadi udah menjadi disiplin tersendiri, yaitu ilmu pengetahuan, ya. Tapi kemudian di abad berikutnya, periode abad kontemporer sekarang ini, muncul filsafat kontemporer di mana penemuan-penemuan baru yang memacu revolusi, degradasi lingkungan, disrupsi, ya, kemudian juga shifting dan lain sebagainya, memunculkan atau berkembangnya disiplin ilmu baru. Nah, dari sinilah kemudian berkembang apa yang dimaksud dengan apa? Post-positivisme, ya, di mana di sana munculnya filsafat ilmu pengetahuan. Sebenarnya kalau sudah sejak abad 18, awal abad 19 sebenarnya sampai ya abad 21, 22 sekarang ini. Nah, artinya sebenarnya periode ataupun perjalanan atau perkembangan dari ilmu pengetahuan itu tidak lepas dari yang disebut dengan mulai dari filsafat ilmu, kemudian paradigma yang mendasarinya, gitu ya, sampai kepada karakter-karakter yang ada pada ilmu pengetahuan tersebut. Inilah periodisasi dari ilmu pengetahuan. What's next setelah itu apa? Ya nanti, ya mungkin kita akan prediksi bagaimana ilmu pengetahuan itu akan berkembang di masa yang akan datang. Nah, kemudian ketika saya bicara tadi tentang penelitian, tentang metode penelitian, tentang paradigma penelitian, ini ada di sini nih, ya. Jadi ini saya ambil dari Profesor Dr. Dedi Sri Ahimsa, ya, Sri Ahimsa Putra, beliau guru besar di UGM, Universitas Gadjah Mada. Kebetulan saya ikut 3 bulan di training risetnya di etnografi. Jadi begini, dalam sebuah penelitian selalunya sebenarnya ada sesuatu yang tidak terlihat dalam proses penelitian tersebut. Ya, ini yang garis tebal ini, lurus ini, horizontal ini adalah sesuatu yang tidak terlihat. Jadi tidak selalu eksplisit. For example, ya contohnya adalah ketika Charles Darwin ya melakukan penelitian tentang asal-usul manusia, ya maka sebenarnya ada sesuatu yang tidak terlihat dari apa yang disebut dengan basic assumption dari Charles Darwin. Apa itu? Ya, ideologinya tentang materialisme. Apa itu materialisme? Materialisme itu adalah satu keyakinan bahwa segala sesuatu tercipta dari materi. Dan di sana ada hukum kausalitas, di mana ada sebab, ada akibat. Ya, maka kemudian ketika misalnya kita tarik ke permasalahan yang sifatnya lebih istilahnya itu keagamaan, ya misalnya pertanyaan paling mendasar, kalau secara agama kita meyakini bahwasanya Nabi Adam itu adalah ya manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya ayah dan ibu, ya kan? Nah, tapi kemudian dengan ideologi materialismenya ya menyatakan bahwasanya nggak mungkin, karena semua yang ada di dunia ini termasuk apalagi manusia pasti ada sebab akibat. Tidak mungkin ada ujuk-ujuk, ujuk-ujuk ya. Ada tiba-tiba diciptakan Nabi Adam, diciptakan Siti Hawa atau Hawa misalnya. Nah, itulah yang disebut dengan basic assumption atau asumsi dasar dari seorang peneliti. Gitu
gitu ya. Jadi ketika seseorang itu meneliti, otomatis asumsi dasar atau basic assumption-nya itu pasti ada dan bisa dipastikan. Tadi contohnya adalah siapa? Teorinya Charles Darwin tadi itu gitu ya. Yang menyatakan bahwa sebenarnya bukan masalah hasilnya tapi asumsi dasar dan juga values ya, nilai-nilai yang dia yakini bahwa semua yang ada di dunia ini adalah pasti adalah materi. Ini kata materialisme. Sehingga kemudian apa? Ya semua yang berasal dari materi dan materi itu akan saling terkait, saling berhubungan antara sebab, ada akibat dan seterusnya. Nah, ini sesuatu ya. Jadi sesuatu yang tidak terlihat ya, yang implisit dalam sebuah kerangka penelitian. Nah, berikutnya adalah values tadi, nilai-nilai. Ini yang paling penting. Ya, misalnya apa? Seorang peneliti yang dia memiliki misalnya Islamic design ataupun Islamic research approach ataupun Islamic ideology, dia pasti akan meyakini bahwasanya ketika misalnya Homer gitu ya, ternyata dalam beberapa penelitian misalnya kalau basicnya adalah materialisme atau liberalisme atau mungkin sekulerisme, mereka akan mengatakan Homer itu ya banyak manfaatnya gitu ya. Artinya Homer itu kalau di wilayah Eropa sana itu Homer itu ya itu kadang bisa lebih murah daripada air bening gitu ya, air yang kita biasa minum gitu ya. Dan Homer itu menurut mereka itu ya arak, bir, wine dan lain sebagainya itu ya akan memberikan energi, memberikan sugesti dan membuat lebih semangat. Ya sama seperti kita kemarin sebutkan bahwa narkoba dengan berbagai jenisnya itu ya digunakan oleh beberapa gelintir orang itu untuk apa? Agar memiliki energi, agar memiliki semangat kerja, mungkin kerjaannya banyak ya, kemudian mungkin deadline syutingnya dan sebagainya itu banyak sehingga kemudian mereka menggunakan itu. Nah, kalau kita kemudian meneliti tentang itu ya, kemudian ternyata penelitiannya itu adalah ternyata betul memiliki manfaat yang banyak gitu, atau mungkin ini ya maisir misalnya perjudian. Nah, kalau berarti perjudian itu kalau misalnya mencontoh misalnya di Malaysia sana dengan Genting Highlandnya, berarti harusnya ya di Jakarta ini tempat perjudian ya misalnya mungkin di Pulau Seribu ya atau mungkin di puncak Gunung Salak gitu ya dibuat khusus gitu ya. Kenapa? Karena dia akan memberikan anggaran pendapatan daerah yang banyak gitu ya. Nah, itu kan kenapa? Karena paradigmanya nilai yang dibangunnya itu adalah nilai bukan Islam. Kalau nilainya Islam kan sudah jelas. Ya Homer memang ada manfaatnya. Lakin apa dikatakan ismuhuma akbar min naf'ihima. Ya dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian juga maisir, ghoror, rizun min amali syaiton fajtanibu. Sehingga seorang muslim ya tidak mungkin dia akan melakukan penelitian tentang Homer yang ujungnya adalah ternyata boleh nih sedikit dipakai nih gitu ya, seperti ada beberapa orang-orang di wilayah tertentu mengatakan kalau minum anggur gitu ya atau mungkin bir itu kalau cuma seloki ya cuma satu gelas kecil itu boleh nggak apa-apa gitu ya. Nah ini kan nilai ataupun basic assumption yang memang perlu dimiliki oleh seorang peneliti. Nah, seperti itu ya. Sama juga mungkin kalau penelitian misalnya sekarang muncul kan teori tentang child free misalnya gitu ya. Ngurus anak itu susah banget gitu ya. Sehingga ya udahlah. Terus nanti di dalam misalnya juga itu kan punya anak atau tidak itu kan pilihan gitu, bebas dong. Kalau nggak mau punya anak juga nggak apa-apa juga gitu kan ya. Nah, itu juga nanti nilai itu akan menjadi karakter yang memang tidak terlihat pada seorang peneliti. Nah, kemudian dari basic assumption dan juga values inilah nanti muncul namanya model. Model ini sebenarnya penelitian ataupun cikal bakal dari penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Misalnya saya mau meneliti tentang yang paling gampang ya kalau di Islamic Education itu adalah misalnya saya ingin tahu tentang pengaruh dari misalnya pendidikan orang tua khususnya ibu ya terhadap misalnya prestasi belajar siswa atau hasil belajar siswa misalnya gitu kan ya. Berarti sebenarnya modelnya itu ada kita bayangkan, sebenarnya ini tuh orang itu memang ingin membuktikan bahwasanya misalnya di hadis Nabi SAW, ya al-ummahat, yaitu adalah madrasatul ula.
ya adalah sekolah yang pertama, bener nggak nih? Atau mungkin juga keluarga dan lain sebagainya. Jadi sudah ada model yang ada di kepala seorang peneliti, tetapi ya itu tidak nampak. Nah, itulah kalau menurut Prof. Dedi ini yang disebut dengan apa? Sesuatu yang sifatnya itu adalah apa? Adalah implisit, ya, artinya yang tidak kelihatan. Itu ada pada setiap peneliti. Kita lihat hampir semuanya, kita pasti orang itu, seorang peneliti pasti punya karakter dan itu akan dibawa. Oke, yang berikutnya, ya, setelah penelitian, ya, setelah masalah penelitian itu ditemukan, ya, setelah asumsi dasar, kemudian values, kemudian model, maka dalam metodologi penelitian atau dalam proses penelitian atau dalam tahapan penelitian adalah masalah yang diteliti. Nanti kita akan bahas ini ya, tentang apa itu masalah. Ya, kalau masalah secara teori itu ya gap antara Dasein dengan Dasolen, ya. Jadi sebuah jurang, sebuah batasan ataupun sebuah gap, ya, yang itu terjadi antara yang reality atau antara teori dengan realitinya, dengan realitasnya, dengan kenyataannya. Teorinya harusnya begini, teorinya harusnya A, tapi kok prakteknya ternyata B. Ya, walaupun nanti secara lebih umum bahwa masalah ini bisa sesuatu yang sifatnya positif, masalah positif, ya, bisa juga negatif gitu. Artinya gini, masalah itu bisa sesuatu yang mungkin saya ingin tahu tentang kenapa sih model pendidikan di Finland, ya, di Finlandia itu bagus. Itu kan masalah, tapi bukan masalah yang negatif, ya, yang masalah positif gitu. Atau mungkin kenapa sih, ya, misalnya di mana ya? Misalnya di Indonesia ini mahasiswanya atau siswanya gitu ya, siswanya misalnya ada yang suka matematika banget sekali gitu, ada yang tidak suka dengan matematika. Gitu ya. Jadi masalah itu positif, bisa negatif juga. Negatif itu ya, kenapa sih anak-anak sekarang itu kayaknya malas banget baca ya? Gitu ya. Kemudian bagaimana nih meningkatkan literasi baca gitu ya. Kemudian juga kenapa ya anak-anak sekarang tuh belum siap untuk menggunakan teknologi dengan benar. Ya, tadi saya wawancara ngobrol lah ya dengan seorang guru MTS gitu ya. Beliau mengatakan bahwasanya kalau anak-anak itu disuruh istilahnya itu mengerjakan ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester, sekarang udah ganti ya, bukan UTS atau UAS ya, pemeriksaan lah gitu ya. Nah, di situ anak-anak itu, siswa itu belum bisa, siswa MTS ini ya belum bisa untuk istilahnya itu mengisinya itu secara elektronik. Kenapa? Kadang mereka jadi susah mikir, atau mungkin kalau pakai laptop mereka mudah mencari Google, ChatGPT dan sebagainya. Ya kalau dia pakai handphone biasanya mereka juga harusnya 30 menit atau 60 menit, mereka 10 menit sudah selesai. Artinya kekuatan ataupun motivasi untuk berpikir ketika mengerjakan soal-soal itu berkurang gitu ya, atau mungkin minim lah gitu ya. Ini curhatan tadi dari seorang guru MTS gitu ya. Nah, berarti ada masalah nih. Berarti kita sebut dengan difusi teknologi pada siswa, ternyata dia itu kurang. Ya, jadi ya mungkin kalau secara umum kita juga bisa lihat sih, masyarakat sekarang ya lebih senang buka reel video, TikTok, kemudian juga mungkin apalagi tuh ya ada pokoknya video-video pendek gitulah ya, semuanya ya, snack video dan sebagainya. Ya mereka kalau baca buku susah gitu, makanya kemudian beberapa aktivis atau juga itu kadang ya udah masukin ke video aja gitu ya. Nah seperti itu, artinya untuk baca bukunya, waduh sekarang kayaknya buku sudah hampir mati kayaknya ini ya untuk bacaannya. Nah, masalah yang diteliti nanti kita di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan lebih spesifik tentang bagaimana sebenarnya merumuskan masalah, baik itu masalah yang sifatnya kuantitatif ataupun kualitatif ataupun mixed method ataupun juga secara Islamic research approach ya. For example misalnya saya mau meneliti yang paling umum nih ya, tapi karena ini baru S1 juga nggak apa-apa lah ya. Saya ingin tahu tentang sebenarnya paling mudah, ini paling mudah banget ya, peran dari ayah ya dalam pendidikan anak di surat Luqman ayat ke-13 misalnya. Nah, itu kan mudah sekali ya. Walaupun kelihatannya mudah, tapi kan nanti step by step-nya untuk melakukan penelitian tidak semudah itu gitu ya. Artinya ketika saya ingin tahu tentang bagaimana sebenarnya ayah mendidik seorang anak merujuk kepada surat Luqman misalnya, atau mungkin peran ibu bapak ya, peran orang tua ya dalam misalnya mendidik keluarganya, dalam mendidik anak-anaknya di surat At-Tahrim ayat ke-6.
Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad, dan seterusnya itu. Nah, ini kan nggak semudah itu juga sebenarnya. Kenapa? Karena kalau merujuk kepada metodologi penelitian yang didasarkan kepada, kalau datanya ya dia kualitatif, normatif, dan juga saya menyebutnya dengan apa? Islamic Research Approach. Perlu seperti itu. Atau mungkin nih ya, mungkin di sini ada yang apa ya, ngefans gitu ya. Artinya suka dengan misalnya ulama-ulama, misalnya Imam Syafi'i rahimahullah, atau mungkin juga Imam Al-Ghazali misalnya, atau mungkin apa Imam misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya gitu. Itu kan perlu dipelajari dari mana kita dapat. Ya oke lah, secara sanad mungkin dia nyambung, tapi kalau kita pelajari bagaimana sih sebenarnya pendidikan yang dilakukan oleh orang tua dari ulama-ulama tersebut bisa mewujudkan ulama yang luar biasa itu. Gitu ya. Itu biasanya menggunakan bisa konten analisis ya, S1 masih bisa lah ya konten analisis ya. Bisa menggunakan historical approach gitu ya. Bisa juga menggunakan case study gitu ya. Bisa juga menggunakan, nanti mungkin saya menyebutnya dengan normative studies ya, or Islamic studies. Jadi masalah kita akan dibahas. Nah, kemudian setelah kita memahami masalahnya, berikutnya adalah orang menyebutnya konsep-konsep, tapi saya lebih senang sebenarnya teori ya. Jadi teori-teori yang terkait dengan masalahnya akan kita teliti, gitu kan ya. Misalnya nih, pengaruh pendidikan orang tua terhadap akhlak siswa, gitu kan ya. Nah, berarti kan masalah utama itu adalah akhlak. Nah, berarti saya akan meneliti, saya akan mengkaji, membahas tentang kaitan antara hal-hal yang memengaruhi dari pembentukan akhlak siswa. Kan berarti banyak banget tuh. Nah, nanti kalau diteliti, nanti kita akan ambil hanya beberapa bagian saja. Ya, jadi masalah yang diteliti sudah ditemukan, sudah dirumuskan, kemudian teori-teori yang ada sebelumnya, literatur review-nya itu juga sudah ada, kemudian barulah menentukan metode penelitiannya. Ya, metode penelitian, cara dalam meneliti. Actually sebenarnya dia ada istilahnya, ada tiga ya, ada tiga istilah. Ada desain penelitian, ada pendekatan penelitian, ada metode penelitian. Nah, ada tiga itu harus paham ya. Ya minimal ya, kalau desain penelitian berarti ya secara keseluruhan. Ya, kemudian metode dia biasanya lebih spesifik kepada pengumpulan data dan analisisnya. Sementara pendekatan lebih kepada yang sifatnya itu paradigma, ya artinya lebih kepada cara berpikir itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian setelah metode penelitian ditentukan, berikutnya adalah metode analisis ya. Nah, sebelum metode analisis kan pasti ada datanya. Kalau di kuantitatif berarti pastikan populasinya itu ada berapa, ya populasinya ada berapa, kemudian samplingnya ada berapa, sampel metode sampling yang dilakukan itu seperti apa, ya sampai kepada nanti menganalisis. Kalau kuantitatif berarti kan otomatis menggunakan statistik. Kalau kalau kualitatif dia bisa menggunakan banyak sekali. Kalau kualitatif ya bisa konten analisis, bisa misalnya pakai untuk grounded teori, menggunakan penelitian basic dasar atau grounded gitu ya, menggunakan fenomenologi, menggunakan misalnya juga fenomenologi, menggunakan etnografi, menggunakan juga pendekatan-pendekatan ilmu sosial lainnya yang bisa digunakan, termasuk tadi menggunakan Islamic Research Approach. Nah, dari metode analisis yang digunakan nanti kan mendapatkan hasil analisis. Nah, biasanya mulai dari masalah yang diteliti sampai kepada representasi, itulah yang eksplisit, yang kelihatan. Kenapa? Masalahnya ada, konsep-konsep atau teori-teori yang ditelitikan juga kelihatan, metode penelitian yang ada juga sudah dirumuskan, metode cara menganalisis juga sudah jelas, kemudian hasil analisis teorinya juga kelihatan, terdisplay, sampai kepada representasi ataupun hasil ataupun simpulan dari penelitian itu sudah clear, itu sudah jelas. Nah, ya, ini adalah paradigma dalam penelitian. Penjelasannya ada sedikit di sini, ya. Jadi mulai dari basic assumption, kemudian values, tadi analogi atau perumpamaan, ya,
kemudian juga ada problems tadi, masalah yang diteliti, kemudian juga konsep atau teori, ya, keyword dari pembahasan kita itu yang mana, kemudian method of research atau research method, ya, berikutnya adalah method of analysis atau analysis method, kemudian teori sampai kepada representation ataupun conclusion dari penelitian yang kita lakukan. Nah, ini adalah unsur-unsur dari paradigma, ya. Ada kuantitatif, ada kualitatif, jangan bingung lagi, ya. Jadi kuantitatif itu adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, di mana teknik pengambilan sampelnya dilakukan secara random, ya. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif dengan statistik, tujuannya untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Nah, ini saya ambil dari Prof. Sugiono, ya, jadi penelitian kuantitatif. Nah, sementara kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah apa adanya, di mana peneliti adalah instrumen kunci. Nah, teknik pengumpulannya bisa menggunakan triangulasi, grounded theory, ya, analisis data, dia sifatnya itu induktif dan juga kualitatif. Hasil penelitiannya adalah kualitatif dan menekankan kepada makna, ya, makna atau meaning dari jadi bukan generalisasi. Kalau kuantitatif dia generalisasi. Nah, karena ilmu pengetahuan atau karena pengetahuan dan juga kebenaran dalam ilmu pengetahuan itu dia tidak hanya satu, maka kemudian sangat mungkin untuk menggabungkan antara kuantitatif dengan kualitatif, disebut dengan mixed method. Ya, jadi ini bisa menggunakan dua-duanya, bisa secara berurutan, ya, atau mungkin bisa explanation atau bisa exploration, ya, atau juga pakai concurrent juga ataupun juga pakai embedded juga. Ya, jadi yang Anda mau teliti itu apa, seperti apa, bagaimana, itu akan menentukan sebuah penelitian. Nah, nanti saya mau tanya di satu-satu ini, ya. Baik. Nah, dalam paradigma penelitian tadi sudah disinggung, ya. Jadi minimal itu ada 3, ya, 2 kalau di pembahasan yang formal, yang normal gitu, ya. Jadi positivisme dengan kuantitatif biasanya kita boleh bagi secara general itu ada metode survei dan eksperimen. Ya, survei dan eksperimen itu adalah kuantitatif, ya. Sementara yang post positivisme dia sangat banyak sekali, mulai dari fenomenologi, kemudian grounded theory, kemudian etnografi, kemudian case study, library research. Nah, library research juga kesannya itu dia hanya meneliti naskah, tidak seperti itu gitu, ya. Library research itu dia punya tahapan-tahapan sampai kepada misalnya kalau teks yang diteliti maka kepada teori-teori tentang linguistik, ya, penggunaan fonemnya, penggunaan untuk bagaimana kata-katanya gitu, ya. Nah, itu menjadi penelitian juga naratif research juga, ya. Nah, masuk juga mungkin kemarin sempat ada yang ini, ya, udah agak lama sih, ya, udah agak lama, ya, siapa ini tokoh kita nih, tokoh nasional kita yang dianugerahi profesor gitu, ya. Nah, itu menyebutnya atau menggunakan metodenya itu adalah disebutnya dengan autoetnografi. Ya, jadi bukan etnografi tapi autonetnografi. Ya, jadi auto itu adalah sendiri, netnografi adalah gambaran dari sebuah data yang ada di network atau di internet. Nah, gitu, ya. Jadi kalau Anda seorang tokoh besar, ya, kemudian data Anda itu ada semuanya di internet, ide-ide, gagasan dan sebagainya, maka Anda bisa melakukan penelitian Anda sendiri, ya. Kesannya bias, tapi kalau di kualitatif tidak. Ya, selama dia itu jujur apa adanya, fenomenanya seperti itu, maka dia tetap tidak bias gitu, ya. Jadi kemudian datanya di internet dan dilakukan secara panjang gitu, ya. Nah, secara keseluruhan maka itulah yang disebut dengan autonetnografi.
Ya, itu ya. Nah, kemudian kalau saya bisa menggunakan juga untuk Islamic paradigm, di mana kita menggunakan Islamic science, menggunakan usul fikih, menggunakan makosid, kemudian juga menggunakan misalnya sosiologi Islam, menggunakan etnografi, mungkin yang sifatnya dia bukan value, jadi dia pengembangan dari teori-teori yang ada antara positivisme dengan post-positivisme. Ini mungkin bisa bilang sesuatu yang baru, kan mungkin tidak terlalu banyak, tapi faktanya itu cukup banyak ya. Kita juga bisa menggunakan misalnya tematik ya, ataupun menggunakan istilahnya itu maudhu'i gitu ya, dengan teori maudhu'i itu sangat mungkin. Dan ini adalah tugas dari sarjana muslim untuk bisa mengembangkan Islamic paradigm, Islamic research approach. Oke, next. Nah, ketika bicara tadi tentang paradigma ini kan ini nih ya. Dari positivisme, dia kuantitatif, kemudian post-positivisme ini cukup banyak sebenarnya ya, tapi saya kasih ada critical thinking, critical paradigm ya, criticism gitu ya. Jadi mengkritik yang ada, termasuk kalau di Western itu ada tentang misalnya kajian tentang gender ya, kajian tentang feminism ya, dan lain sebagainya, Marxism dan sebagainya, itu sangat banyak sekali gitu ya. Nah, yang kita gunakan adalah Islamic science ataupun Islamic research approach ya. Nah, ini tadi kalau bicara tentang metode penelitian kuantitatif, kualitatif. Nah, ini yang kualitatif juga lebih mudah ya. Jadi kalau kualitatif itu penelitian, kenapa nih? Ini ya, aduh. Oke, kita lanjut lagi. Ya, mohon maaf tadi ya, teman-teman semuanya. Tadi agak mati sedikit, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Lagi semangat-semangatnya ini padahal ini ya. Oke, saya lanjut lagi. Izin share screen lagi. Saya minum. Ya, baik. Kita lanjutkan, Ibu Bapak sekalian, teman-teman mahasiswa semuanya. Ya, kita tadi sudah sampai kepada perbedaan ataupun juga riset paradigm, ya, bagaimana sebenarnya paradigma itu berpengaruh terhadap penelitian, bukan hanya dari sisi istilahnya hasilnya, tetapi dari cara dalam menelitinya, gitu ya. Jadi mahasiswa tidak hanya secara praktikal ya langsung bisa meneliti, tidak, tapi harus memahami bagaimana dasar teori paradigma ya, sampai ke filsafat penelitian juga sebenarnya. Jadi paradigma penelitian itu dekat dengan filsafat penelitian sebenarnya ini ya. Ini kita sudah sampai di sini tadi ya, tentang kuantitatif dengan kualitatif, mixed method. Kemudian ini ada 3 paradigma dalam penelitian gitu ya, masing-masing karakter tersendiri. Sudah terlihat ya Pak Ali Imran? Baik. Ya, lanjut. Udah. Nah, nih ya, ini tadi paradigma dalam penelitian. Kemudian setelah itu masuk ke ini tadi positivisme, post positivisme, dan Islamisme. Nanti ingin tahu bagaimana tadi, saya sudah kasih contohnya kayaknya ya. Nah, kita sampai di sini ya. Jadi menurut Anselm Strauss menyatakan bahwa penelitian kualitatif itu adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik dan bentuk hitungan lainnya. Jadi gampang lah ya. Jadi kualitatif itu ya yang tidak menggunakan angka. Walaupun ya saat ini beberapa metode penelitian kualitatif dia juga menggunakan angka ya. Misalnya pakai DEA misalnya gitu ya, data analysis equation misalnya, kemudian juga PAR, kemudian juga section research pastilah ya, kemudian juga menggunakan AHP ya. AHP itu juga dia sebenarnya kualitatif, tapi di dalam itu ada angka, terutama nanti untuk yang decision maker gitu ya. Jadi sebenarnya nggak mesti banget gitu ya, tapi ya bisa lah sebagai dasar gitu, bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode yang tidak menggunakan angka dalam datanya, itu boleh juga ya. Sementara Jam'an menyebutkan kualitatif itu adalah penelitian yang menekankan pada quality ya, kualitas ya, atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang atau jasa. Misalnya begini, dalam dunia pendidikan nanti bisa masuk ke dalam sosiologi pendidikan. Jadi lembaga pendidikan agama Islam, kemarin yang ikut webinar atau visiting lecture, mohon nanti boleh dilihat lagi ya di YouTube saya.
Jadi gini, misalnya kenapa ya lembaga pendidikan itu kemudian misalnya dia itu harus membayar atau harus pembayarannya itu mahal, itu misalnya itu. Kemudian bagaimana sebenarnya lingkungan dari pesantren itu memang memengaruhi dari cara berpikir seseorang, ya. Kemudian bagaimana lembaga pendidikan itu adalah hasil dari apa, ya, interaksi antar individu pada sebuah sistem sosial. Itu dia sangat sosial sekali lah ya. Kemudian itu juga kalau secara etnografi juga sangat mungkin sekali, secara Islam juga sangat mungkin sekali. Ya, oke, next. Ini yang kualitatif metodenya, pokoknya yang tidak sesuai dengan ini. Nah, kenapa harus kualitatif biasanya nih? Kalau yang milih itu biasanya ini karena objek penelitiannya. Nah, ini kemarin kita udah bahas ya, peneliti tidak menguasai statistik, bahwa statistik itu kan gampang banget ya, gampang dan tidak susah. Kalau yang sulit juga bisa minta bantuan untuk ahli statistik untuk menghitungkannya, itu juga boleh juga. Ini kayaknya kemarin sudah ya, paradigma penelitian ini kemarin sudah ya, scientific paradigm dengan naturalistic paradigm. Jadi tadi kalau yang positivisme itu scientific ya, scientific itu pokoknya yang kemarin saya sebut itu dengan penelitian apa, penelitian yang scientific, artinya itu kebenaran yang ilmiah. Sementara kalau yang kualitatif itu adalah paradigmanya alamiah atau naturalistic paradigm ya, naturalistic paradigm. Nah, ini yang kualitatif ya. Dari paradigma, dari tadi kita ngomongin paradigma, paradigma adalah daftar contoh perubahan dan pembentukan kata itu secara bahasanya. Tapi lebih tepatnya paradigma adalah cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Nanti ada istilahnya disebut dengan world view ya, world view ya, cara pandang kita terhadap dunia atau cara pandang dunia terhadap kita. Itu adalah world view. Jadi nanti disebut dengan Islamic world view. Jadi paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Dia sifatnya itu normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologi yang panjang. Ya, misalnya nih, kita kasih contoh di sini siapa ya? Pak Eko, Pak Eko, ada Pak Dimas Eko, ada Pak Ali Imron, Pak Ketua aja lah ya. Nah, Pak Ustadz Ali Imron nih misalnya sedang misalnya nih ya, nonton TV nih, sedang nonton TV. Kalau nonton bioskop kayaknya nggak mungkin gitu ya. Nonton TV nih. Nah, ketika nonton TV itu ternyata ya ada iklan gitu ya, ataupun film lah. Yang paling mudah itu iklan karena tiba-tiba gitu. Ada iklan gitu ya. Kemudian ternyata wah, ini nggak sesuai dengan apa paradigma saya nih, tidak sesuai dengan worldview saya nih. Misalnya perempuan yang pakai istilahnya pakaiannya itu pendek atau terbuka misalnya, atau setengah terbuka lah gitu ya. Nah, pasti akan dalam diri nggak mau lihat gitu, atau mungkin lihat dikit gitu ya. Enggak gitu ya. Jadi pasti akan dalam diri itu pasti akan muncul enggak, saya itu lebih dikit gitu ya. Atau mungkin berpaling dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu kan berarti itu adalah paradigma. Sama juga ketika kita misalnya jalan-jalan gitu, ketika kita jalan-jalan sama istri ya, seorang suami jalan sama istri, tiba-tiba lihat tuh perempuan cantik tuh gitu lewat, pakaiannya tuh mungkin apa namanya itu tadi ya setengah terbuka gitu misalnya gitu ya. Nah, pasti dia akan lirik, tapi lirik wah jangan istrinya nanti ini lagi nih cemburu atau apa, ngelihat wah berarti langsung adalah cuekin aja lah gitu. Itu adalah paradigma yang dia sebenarnya otomatis gitu ya. Ketika dia sudah masuk ke dalam jiwa seseorang pasti nggak mau lah lihat ini. Atau mungkin lihat oh ini kayaknya judi nih, oh ini kayaknya riba nih, ini kayaknya homer nih. Itu pasti orang kan ini nggak sesuai dengan Islam nih gitu. Pasti dia akan muncul dalam dirinya. Itulah yang disebut dengan paradigma atau worldview. Nah, dalam penelitian juga sama. Ini paradigma penelitian. Positivisme, yang sisanya konstruktivisme, pragmatisme, subjektivisme, kritisisme, itu masuk ke dalam post-positivism ataupun juga kualitatif ya. Nah, ini nanti lebih spesifiknya. Tokohnya siapa? Ya, kalau post-positivism ya ada Karl R. Popper, ada Thomas Kuhn ya. Ini mereka semua dari madhabnya Frankfurt ya, filsuf madhab Frankfurt ya. Kenapa? Karena menurut mereka itu ilmu alam dengan ilmu manusia itu berbeda ya. Jadi kalau di scientifical approach tadi itu, kalau kebenaran yang saintifik itu selalunya adalah berasal dari ilmu alam. Jadi ilmu alam tuh ya, matematika, biologi dan sebagainya gitu. Sementara
Kalau ilmu yang mengkaji tentang manusia dan kebudayaannya itu dia beda gitu ya, beda sehingga dia nggak bisa tuh pakai selalunya tuh pakai science tadi itu. Kenapa? Karena tindakan manusia itu tidak bisa diprediksi gitu ya, tidak bisa diprediksi. Misalnya nih ya, for example, ini mahasiswa di kelas 5C ini kalau kita survei jadi kuantitatif ya. Kalau kita tanya satu-satu gitu ya, ini kuliah niatnya itu apa nih? Wow, Masya Allah nih ya, ini kayaknya niatnya apa, lillahi ta'ala semuanya nih, ingin dapat ilmu. Wah, luar biasa gitu ya. Nah, itu teorinya. Prakteknya bener nggak nih gitu ya, bener nggak nih gitu ya. Wallahu alam soal juga, nggak boleh usuludan juga gitu. Jadi tapi kemudian tindakannya itu sebenarnya akan kelihatan juga. Misalnya, oh yang paling rajin ini biasanya memang benar-benar serius gitu ya, dan nanti akan muncul manjada wajada. Nanti akan kelihatan kok yang kuliahnya rajin itu pasti ketika lulus itu akan apa ya, akan nampak gitu, akan dapat ilmunya. Sementara yang malas-malesan udahlah sambil tiduran aja atau numpang HP aja deh, nggak suruh open kamera inilah gitu ya, numpang HP tiduran bari gogoleran gitu ya. Ya nanti ya dapat juga dia gitu ya, dapat absen lah minimal gitu ya, absen presensi ya, daftar hadir dan hadir lah gitu ya. Oke, nah ada juga yang sifatnya itu dia apa ya, critical realism. Jadi realisme atau realitas yang itu dia bisa apa, dikritik gitu ya. Nah nanti bisa menggunakan, kalau untuk caranya, metode actionnya, ontologinya itu menggunakan triangulasi tadi, menggunakan juga member check ya, kemudian juga bisa menggunakan tadi etnografi juga sebagai sebuah tool, kemudian juga menggunakan konten analisisnya juga bisa, menggunakan grounded teori dan lain sebagainya. Di kualitatif itu sangat banyak sekali ya. Nah, asumsi dasar dari post positivisme itu ini ya. Nanti yang kualitatif dia biasa lawannya. Pertama, fakta ya itu tidak bebas nilai, melainkan bermuatan teori dan ideologi. Coba, sebuah realitas, sebuah fakta, sebuah kenyataan itu pasti ada sesuatu nilai yang ada pada fakta tersebut. Ya misalnya saya pakai peci misalnya gitu ya. Nah, kenapa pakai peci gitu ya? Ya karena memang ada apa ya? Karena memang ada semacam nilai yang saya yakini mungkin lebih sopan, mungkin lebih formal. Nah, itu adalah pakai peci ya. Kemudian validabilitas teori ya, tidak satupun teori yang dapat sepenuhnya dijelaskan dengan bukti empiris. Ya, bukti empiris memiliki kemungkinan untuk menunjukkan fakta anomali atau sebaliknya gitu ya. Misalnya nih, ini yang nggak buka kamera kan belum tentu dia itu nggak serius, bisa jadi betul-betul ngeliatin gitu ya, ngeliatin ininya walaupun kameranya itu nggak terlihat. Itu berarti kan anomali, nggak semuanya bukti empiris itu benar. Misalnya begini, orang yang misalnya di satu tempat gitu ya, dia ngeliatin serius gitu, tapi mungkin tatapannya itu kemana, mungkin kalau di sekolahan lah ya, di sekolah misalnya guru itu sedang menjelaskan gitu ya, kemudian ada seorang siswa itu yang dia serius banget itu ngeliatin gitu ya, ngeliatin, tapi pas kita perhatikan lagi apa ya, tatapannya itu kosong gitu ya, tatapannya itu kosong gitu, ternyata badannya doang di situ gitu, apa rohnya itu kemana-mana gitu ya, berpikirnya maksudnya gitu ya. Nah ini jadi artinya kalau dalam kualitatif post positivisme itu bukti empiris itu ya memiliki kemungkinan untuk menunjukkan fakta anomali. Jadi bukti empiris yang kelihatan itu belum tentu menunjukkan kebenaran yang sebenarnya, seperti itu gitu ya. Jadi misalnya kalau kita lihat ada keluarga yang apa kelihatannya itu harmonis gitu ya, harmonis kelihatannya, kan belum tentu gitu. Kita ngeliatnya mungkin hanya sekali dua kali mereka jalan berdua, mereka mungkin shopping berdua, makan berdua gitu, tapi belum tentu juga. Nah, seperti itu ya. Kemudian fakta tidak bebas melainkan penuh dengan nilai ya, penuh dengan nilai, sama tadi bermuatan teori, yang kedua itu penuh dengan nilai. Jadi antara subjek dengan objek penelitian ini kadang itu akan memengaruhi ya, sehingga kemudian makanya kalau ada istilahnya itu dalam kuantitatif itu ada disebut dengan apa, eksperimen ya, maka ada true eksperimen, ada quasi eksperimen ya, di mana eksperimennya itu ada yang betul-betul memang betul-betul eksperimen gitu. Misalnya kemarin ada seorang mahasiswa juga, misalnya begini, mau meneliti tentang pengaruh sarapan terhadap semangat hafalan Al-Quran santri
gitu ya. Karena apa, sebelumnya itu santri di situ di pesantren itu tidak dikasih sarapan. Ya kada lemes gitu ya, kurang semangat gitu. Tapi ketika mereka dikasih sarapan gitu ya, ternyata semangat, hafalannya tinggi, belajarnya kuat gitu ya. Nah, kemudian berarti ini kayak eksperimen. Bukan, itu kuasi eksperimen, bukan true eksperimen. Kalau true eksperimen mestinya ada grup kontrol, ada grup kontrol, atau ada pokoknya itu ada di mana ada satu grup, dua grup gitu ya. Kemudian yang satu grup ini biasa dikasih sarapan, yang satu tidak. Nah, nanti dibandingkan dengan perlakuan yang sama, nanti akan dilihat motivasi belajarnya sama atau tidak. Gitu ya. Atau mungkin kita buat dua ini grup kontrolnya itu ada yang grup yang memang misalnya begini. Santri itu kita buat dua kelompok ya, kelompok kontrol tadi ya, bukan grup kontrol ya. Jadi misalnya santri kita buat dua kelompok. Kelompok yang satu tiap hari dikasih sarapan ya sama tempe gitu ya, sama tempe. Nah, yang satunya lagi dikasih sarapan hanya nasi saja. Wah, kayaknya dalam sebulan saya yakin nih, yang dikasih makan nasi itu dia pasti akan darah tinggi nih, marah-marah nih. Kenapa nih? Saya dikasih sarapan nasi doang gitu kan. Itu efeknya bukan seperti tempe. Kita lihat ternyata jelas ini ada tempenya dan sebagainya. Itu betul-betul eksperimen. Jadi ada kelompok kontrol, ada kelompok eksperimennya. Jadi eksperimen itu yang dilihat ya. Nah, asumsi dasar dari post positivisme tentang realitas adalah jamak individual. Artinya apa? Jadi sebuah realitas yaitu dia berbeda-beda antara satu individu dengan individu yang lainnya. Ya, ini kan jelas sekali nih. Misalnya ini karena sebagian besar sudah dewasa, misalnya kalau yang masih muda biasa ditanya kalau memilih pasangan itu cari yang seperti apa? Ya, atau mungkin kemarin agak sedikit ke sukuisme gitu ya, ditanya suku mana yang paling tidak akan mau dinikahi misalnya gitu ya, tapi jangan suku lah ya, mungkin ke orang. Jadi cantik itu gimana sih? Ternyata sebagian besar itu ya, yang ikhwan itu ketika ditanya cantik itu apa? Cantik itu ya mungkin kulitnya putih, kemudian langsing, rambutnya lurus, mungkin mukanya itu oval atau apalah gitu ya. Itu tapi kan itu asumsi mereka gitu ya. Sekarang gini aja, mungkin karena ini sudah berumah tangga semuanya, dulu misalnya ketika awal menikah, kemudian kalau punya anak, kira-kira yang pengen awal itu anak laki-laki atau anak perempuan? Nah, gitu ya, nanti bisa dipilih nih. Ternyata kayaknya kebanyakan pengen punya anak laki-laki misalnya gitu ya. Nah, kita lihat. Biasanya yang kedua, Pak dosen pilihan. Kedua, yang pertamanya biasanya apa nih, Pak Hendra nih? Bebas. Bener nih. Yang kedua. Kalau kedua pilihannya apa nih kalau Pak Hendra nih? Pengennya perempuan. Karena pertama udah laki-laki kali ya. Oke, iya. Enggak, itu preferensi karena tentang manusia gitu, ya. Jadi beda-beda. Nah, yang terakhir, fokus kajian post positivisme itu adalah tindakan action manusia sebagai ekspresi dari sebuah keputusan. Nah, itu. Jadi bedanya itu ya. Jadi kalau kuantitatif itu lebih kepada yang sifatnya itu tindakan manusia, tetapi dia sifatnya itu misalnya tuh sebab akibat gitu ya. Nah, kalau yang kualitatif dia lebih kepada manusia. Misalnya manusia itu kenapa ya? Saya dulu sempat meneliti, saya bertanya ke salah satu ini, saya dulu pernah cerita mungkin ya. Saya bertanya ke ketua Ikatan Psikologi Indonesia. Ya, saya tanya begini, Pak, dalam disiplin ilmu psikologi gitu ya, kenapa seorang anak yang misalnya dia itu dari kecil itu dipukulin gitu ya, kok ketika sudah besar dia juga senangnya itu dipukul gitu ya, dengan kekerasan misalnya gitu ya. Nah, atau mungkin seorang anak yang mungkin dari sisi orang tua itu mungkin kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua, kemudian kok ketika sudah dewasa justru malah berpaling gitu ya. Jadi ada opposite lah gitu ya, ada opposite. Nah, itu adalah kajian-kajian atau pembahasan penelitian yang menjadi ruang lingkup dari post positivisme ya, atau kualitatif ya. Alirannya banyak banget nih ya, ada realisme ya, dan yang lain nanti kayaknya kita akan bahas secara khusus nih dalam post positif dalam di kualitatif ini. Nah, dalam kualitatif ini juga ada etnografi, fenomenologi, studi kasus, teori dasar, grounded theory, critical thinking, critical approach ya, kemudian analisis konsep, analisis sejarah, analisis
teks analisis gender dan sebagainya. Nah, ini dalam metode penelitian khususnya ketika kita membahas tentang paradigma